Pemirsa, polisi akan menjemput paksa mantan Ketua KPK Firly Bahuri tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kapolda Metro Jaya berjanji akan menuntaskan kasus mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri dalam waktu 1 hingga 2 bulan ke depan. Polda Metro Jaya telah menetapkan mantan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka kasus penerimaan gratifikasi dan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada 22 November 2023 lalu. Meski lebih dari setahun ditetapkan sebagai tersangka, Firly belum ditahan dan kasusnya tidak kunjung tuntas. Firly bahkan diketahui beberapa kali mangkir dari panggilan penyidik di Reskrimsus Polda Metro Jaya. Kapolda Metro Jaya berjanji akan menuntaskan kasus mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK itu dalam waktu 1-2 bulan ke depan. Polda Metro Jaya membuka opsi menjemput paksa jika Firly kembali mangkir dari panggilan penyidik. Yang konsep pertama, kalau untuk Pak Firly ini hampir ada 2 perkara sebenarnya. Yang satu sebenarnya sudah firm, tinggal memenuhi 4 petunjuk. Kalau kita bilang antara formil dan material, ini lebih banyak sifatnya material, dan itu hanya cross check, ya itu. Dan mudah-mudahan ya kita berusaha secepatnya itu bisa 1 bulan 2 bulan ini selesai ya. Siap, tidak lama lagi Jenderal. Siap. Ya, jawabannya ya. Jadi, karena saya udah menduga pasti dia akan ditanya. Sementara itu, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendukung Polda Metro Jaya yang akan menuntaskan kasus Firly Bahuri. Tentu kita akan mendukung upaya dari Polda Metro Jaya yang akan memanggil paksa Firly Bahuri, ataupun karena dia merupakan tersangka, maka tindakan yang dilakukan penyidik adalah penangkapan. Dan kita tahu dia sudah 2 kali mangkir yang menurut saya alasannya tidak patut, sehingga kita berharap semua orang sama di mata hukum, termasuk Firly, mantan Ketua KPK, sehingga kasusnya yang kita tahu sudah 1 tahun lebih dari akhir 2023, sekarang sudah awal tahun 2025, bisa dituntaskan dan segera bisa dibawa ke pengadilan. Sebelumnya, Firly ditetapkan sebagai tersangka pada akhir November 2023 dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo saat menangani kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Lantas, mengapa Firly belum juga ditahan setelah lebih dari 1 tahun ditetapkan sebagai tersangka? Apa yang membuat kasus ini berlarut-larut? Dapatkah polisi menuntaskan kasus ini? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, lantas mengapa Firly belum juga ditahan setelah lebih dari 1 tahun ditetapkan sebagai tersangka? Apa yang membuat kasus ini berlarut-larut? Dapatkah polisi menuntaskan kasus ini? Untuk membahasnya telah hadir di studio mantan penyidik KPK dan Ketua IM 57 Institut Lakso Anindito, kemudian pakar hukum pidana UI Kudri Sitompul, dan juga sudah bergabung bersama kami kuasa hukum Firly Bahuri Ian Iskandar melalui sambungan Zoom. Selamat petang semuanya. Kita menuju ke Mas Ian terlebih dahulu. Mas Ian, kita ingin pastikan dulu posisi dari Firly Bahuri per sore hari ini, apakah ada di dalam negeri atau luar negeri? Ya tentu beliau ada di dalam negeri. Tidak ada kegiatan apapun di luar negeri. Apa urgensinya keluar negeri? Beliau ada dalam negeri. Yang pertama, kami juga ingin mensikapi ya upaya penggiringan opini melalui media, melalui televisi, seolah-olah Pak Firly dalam kasusnya ini sudah ditemukan syarat-syarat yang memenuhi unsur yang ditujukan kepada beliau. Sampai dengan hari ini, sampai dengan proses terakhir, ya, tidak ada satupun syarat material yang ditemukan terhadap tuduhan kepada beliau. Kedua, terkait secara prosedural, kita menghargai mengapresiasi kerja teman-teman penyidik di Reskrimsus Polda untuk bekerja secara akuntabel, profesional, dan transparansi. Tapi transparansinya itu tentu tidak semua disampaikan secara benar kepada publik.
perlu kami sampaikan kepada teman-teman bahwa berkas perkara Pak Firly itu 4 kali bolak-balik dari penyidik kejaksaan, yang terakhir tanggal 2 Februari dikembangkan lagi oleh pihak kejaksaan, kemudian ditunggu oleh pihak kejaksaan, tanggal 7 Maret itu pihak kejaksaan sudah memberikan surat pemberitahuan kepada penyidik batas waktu terhadap proses perkara beliau. Sampai tanggal 18 November juga tidak bisa dikembalikan. Tanggal 28 November 2024 kemarin, pihak kejaksaan mengembalikan SPDP kepada penyidik Polda Metro. Konsekuensinya apa dengan dikembalikan SPDP ini? Berkas register perkara Pak Firly dihapus dan dicoret berdasarkan pasal 41 ayat 2 keputusan Jaksa Agung yang terkait tentang teknis administrasi penanganan perkara tindak pidana khusus. Jadi jangan sampai ini ada upaya fitnah, penggiringan opini, itu ada upaya untuk menangkap kasus. Secara materi perkaranya sendiri itu tidak tuntas dan tidak bisa diselesaikan dan tidak ada perkara pidananya gitu. Itu yang ingin kami sampaikan melalui kesempatan ini. Ya, Bang Gian, ini kan beberapa kali ada panggilan dari penyidik ini, Firly Bahuri ini mangkir. Nah, lalu muncul opsi jemput paksa dari Direskrimsus Polda Metro Jaya. Anda menyikapinya seperti apa? Begini, jemput paksa itu kalau beliau tidak pernah sekalipun diperiksa. Setahu kami ya, beliau sudah diperiksa hampir 7 kali lebih. 7 kali lebih diperiksa, baik sebagai saksi maupun tersangka. Nah tentu kan sekarang kan Polri presisi ya, itu ada KUHP. Keterangan tersangka itu bukan menjadi semacam alat bukti utama. Ada alat bukti lain yang harus didukung, yang dipersiapkan oleh penyidik terkait dengan tuduhan beliau. Jadi berkali-kali juga kami sampaikan kepada penyidik, dalam hal apa lagi mau diperiksa, keterangan apa lagi yang mau digali sama Pak Firly, semuanya sudah diserahkan. Artinya tidak ada alasan untuk manggil, tapi ada alasan secara hukum yang kami sampaikan kepada penyidik bahwa pemeriksaan beliau ini sudah lengkap. Jangan dipaksakan loh perkara ini untuk menjadi naik, apalagi digiring opini untuk upaya jemput paksa. Secara material pihak kejaksaan sudah menyatakan perkara Pak Firly ini ditutup dan sudah disampaikan surat pemberitahuan pengembalian SPDP-nya itu kepada penyidik Polda Metro Jaya, dan itu harus diberitahukan transparan penyidik. Pihak Polda juga harus transparan kepada masyarakat, kepada publik. Jangan ditutupin masalah hal ini. 4 kali bolak-balik berkas perkaranya tidak terpenuhi syarat materi, tidak ada satupun saksi yang memenuhi kualifikasi sebagai saksi seperti syarat yang diminta oleh KUHP. Nah ini kita kan transparan, akuntabel, profesional, transparan. Kita sekarang transparan pada masyarakat disampaikan, sehingga jadi upaya penggiringan opini seolah-olah ada upaya jemput paksa, upaya mangkir, itu dengan sendirinya semakin jelas faktanya seperti itu. Oke, kita menuju ke Mas Lakso. Mas Lakso, kalau kita lihat ini kan kasus sudah bergulir selama 1 tahun pasca Firly ditetapkan sebagai tersangka. Apakah penahanan itu merupakan suatu hal yang wajib pas seseorang ditetapkan sebagai tersangka atau gimana kalau berdasarkan KUHP? Ya, jadi kalau kita lihat ya, sebetulnya kasus Firly Bahuri ini sudah lewat 2 kali hari peringatan anti korupsi. Jadi 2 kali hari peringatan anti korupsi, tapi kunjung tidak ada kemajuan yang sifatnya signifikan. Saya sangat mengapresiasi ketika Kapolda Metro Jaya mengungkapkan akan menyelesaikan ini 1-2 bulan lagi. Tapi yang saya butuhkan adalah realisasi. Karena dengan kondisi saat ini, saya melihat bahwa satu-satunya opsi yang bisa diambil oleh kepolisian adalah dengan menangkap Firly Bahuri. Bukan hanya menjemput paksa, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 16 sampai dengan pasal 19 KUHP. Dan apabila diperlukan, dari sejak awal IM 57 Plus Institute sudah melihat bahwa ketika melihat kondisi Firly ya, sebagai ex-pimpinan KPK, tentunya dia bisa saja menggunakan segala informasi dan jaringan yang ada di KPK. Dia juga bisa melarikan diri, dia bisa melakukan upaya untuk mengulangi tindak pidana ya, dengan cara, kan dia dituduhkan dengan pasal 12 huruf E, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, di mana di situ adalah pasal pemerasan ya, yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Nah dalam konteks itu, maka saya melihat bahwa
penahanan itu sudah sebetulnya wajib dilaksanakan bukan hari ini saja, tetapi sejak Firly ditetapkan jadi tersangka. Kenapa? Karena sebagai ex pimpinan atau ketua KPK, dia memiliki data-data dan informasi yang mungkin relevan untuk menjadi bergen politik dia dalam menghindari pertanggungjawaban dalam kasus ini. Jadi saya ingin melihat sebetulnya dari pihak Polda, pertama saya apresiasi janji Pak Karyoto untuk 2 bulan ya, 1 sampai 2 bulan. Dan saya mengharapkan dalam 1-2 bulan ini memang betul direalisasikan. Caranya kita melihat bagaimana, salah satunya adalah dengan menangkap Firly besok juga kalau diperlukan. Dengan cara menangkap Firly, di situ ada satu sikap yang jelas dari Kepolisian Republik Indonesia bahwa memang dia ingin kasus ini dituntaskan setuntas-tuntasnya dan tidak hanya menjadi perang wacana yang ada di area publik saja. Baik. Udah 2 tahun itu udah cukup lama. Baik, saya ingin ke Pak Juri. Pak Juri tadi mungkin ada sedikit yang ingin Anda sampaikan menanggapi dari kuasa hukum Mas Ian Iskandar. Lalu ketika kita melihat kenapa kasus ini kok berlarut-larut ya sampai lebih dari 1 tahun? Ya, sebelum menjawab itu mesti dimengerti dulu ya. Harus dibedakan antara pemanggilan dan penahanan. Ini kan pemanggilan dia sebagai tersangka. Ya kan? Nah, sekarang apakah dia dipanggil secara sukarela atau paksa? Di dalam KUHP itu tidak diatur. Nah, yang diatur hanya apabila pemanggilan ketiga kali tidak bisa diinikan. Artinya kalau 3 kali, tapi tidak ada halangan kalau dari pertama pun dijemput paksa, atau yang kedua dijemput paksa. Nggak ada halangan. Cuman katakan kalau 2 kali baru. Artinya ini kebolehan. Artinya ini adalah diskresinya si penyidik. Apakah dia mau langsung manggil paksa atau itu terserah dia. Tapi kalau udah 3 kali itu wajib gitu loh. Nah, soal penahanan. Penahanan ini ada syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat objektifnya itu yang bisa ditahan adalah tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih. Dan ada beberapa ketentuan-ketentuan pasal yang kurang dari 5 tahun itu bisa ditangkap. Misalnya penipuan, penggelapan, perbuatan itu ya. Nah, ini kan korupsi. Ya, itu ya. Nah, sekarang itu syarat objektifnya. Syarat subjektifnya tadi sudah disinggung. Ya, dia dikhawatirkan mengulangi. Dikhawatirkan merusak barang bukti. Dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Ya, atau dia melarikan diri. Nah, sekarang atau mengulangi seperti ini. Nah, yang disinggung oleh Pak Lakso ini tadi dia merusak. Merusak itu bukan hanya dalam pengertian sempit. Dia merusak dalam arti dia bisa ngatur orang-orang. Lu ngomong gini ya, lu ngomong gini ya, lu ngomong gini. Gitu loh. Satu. Yang juga dibilang pengertian merusak barang bukti itu ya, yaitu dia mengatur. Ya seperti kasih katakan lagi. Ya, terus ini. Nah, atau dia mempersulit untuk pengungkapan barang bukti. Jadi itu pengertian ini gitu. Nah, tadi yang saya tangkap oleh penasihat hukumnya dari Firly, saudara Ian Iskandar itu dibilang soal SPDP. Nah, di dalam KUHP itu juga tidak diatur SPDP. Hanya dikatakan kalau penyidik dia memulai melakukan penyidikan, ya, dia wajib karena putusan Mahkamah Konstitusi. KUHP tidak mengatur kapan waktu itu, ya. Tetapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi, SPDP itu diwajib ya dikeluarkan dan diberitahu oleh penyidik kepada penuntut umum, kepada pelapor dan terlapor 7 hari. Nah, sekarang persoalannya SPDP itu dikembalikan oleh penuntut umum. Nah, ini nggak diatur. Nah, ini dalam kebiasaan SPDP dikembalikan itu belum tentu itu dihentikan penyidikannya. Penghentian penyidikan itu adalah kewenangan penyidik atau ada perintah pengadilan. Iya kan? Dalam hal ini penyidik pra peradilan. Dalam hal ini SPDP dikembalikan, ya kita harus tanyakan masalahnya apa. Tetapi tidak otomatis SPDP dikembalikan itu menghentikan penyidikannya itu ya. Nanti akan dijawab langsung oleh Mas Ian, tapi kita jeda dulu. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.